Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bermudzakarah, saling mengingatkan di dalam kebaikan, saling mempelajari ilmu agama, yang mana kita tahu bahwasanya berkumpulnya kita atau kegiatan kumpul-kumpul seperti ini di masjid untuk bermudzakarah tentang akhirat, tentang ilmu agama, apalagi di musim-musim akan datangnya bulan Ramadan, dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban yang tentunya menunjukkan bahwasanya sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang antum sudah tahu bahwasanya itu adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat banyak kebaikan di dalamnya, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kumpul-kumpul kita di tempat ini dalam rangka mengingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bagaimana kita sampai saat ini masih beragama Islam, masih diberikan kenikmatan istiqomah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang sangat agung dan mulia. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya duduk-duduk di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Kenapa kalian duduk-duduk ngumpul-ngumpul di masjid? Mereka mengatakan, "Qulna jalasna natadzakarul Islam wa ma manallahu alaina bihi." Kami duduk di sini wahai Rasulullah bermudzakarah, saling belajar Islam, hukum-hukum Islam, dan kami mengingat apa yang Allah karuniakan kepada kami berupa Islam, bisa belajar bertemu dengan Nabi. Itu yang kami lakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahi ma ajlasakum illa dzalik." Demi Allah, kalian duduk karena ini? Sumpah, kalian duduk karena ini? Kata mereka, "Wallahi ma ajlasana illa dzalik." Tidaklah kami duduk kecuali karena ini yang kami lakukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ama wallahi inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum." Demi Allah, aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena menuduh kalian yang tidak-tidak. Demi Allah, aku tidaklah menuduh kalian karena tuduhan, bukan karena itu. Walakin atani Jibril anifan fa akhbarani anna Allah yubahi bikum malaikatahu. Akan tetapi barusan Jibril datang menemui aku. Fa akhbarani, kemudian mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Majelis ilmu ini adalah majelis yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat, makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ini isyarat
isyarat yang sangat besar bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala beri karunia kepadanya. Bisa duduk di majelis ilmu, ya, untuk mengingat-ingat Islam, untuk belajar agama. Dan majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang sangat berbarokah. Maka kita sebagai seorang muslim harus bersabar memaksa diri kita untuk bisa duduk di majelis ini. Ya, harus latihan kita bersabar. Kita harus meluangkan waktu kita. Kita berusaha untuk meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia kita. Ya, kalau kita turuti kesibukan dunia kita nggak ada habisnya. Pasti ada aja kerjaan. Kalau kita tidak meluangkan waktu kita untuk duduk sebentar, bersabar sebentar, untuk bermajelis ilmu, maka tidak ada waktu lagi buat kita. Harus ada waktu. Ya, harus ada waktu. Rasul mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat, tercela. Semua apa yang di dunia ini semua tercela, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Dan termasuk zikir kepada Allah adalah hilaqul zikir, kata beliau. Kalau kalian melihat di dunia ini ada taman-taman surga, maka mampirlah. Ditanya, apa itu taman surga? Kata Rasulullah, hilaqul zikir, halaqah zikir. Yaitu apa? Majelis-majelis ilmu diantaranya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu. Wa ma wala, dan apa yang Allah cintai, aw aliman wa muta'alliman, atau orang yang alim yang dia mengajarkan ilmu, atau orang yang belajar ilmu. Itu. Jadilah ya dua orang. Kalau antum adalah orang yang jadi dua orang. Kalau antum bisa menjadi alim lalu mengajarkan ilmu, maka jadilah orang-orang yang alim lalu mengajarkan ilmu. Kalau enggak, minimal jadi orang yang mau belajar agama. Itu. Kun aliman atau muta'alliman. Jadilah orang yang alim mengajarkan ilmu, atau yang kedua belajar ilmu agama. Harus ada, ikhwan. Apa porsi kita untuk agama Islam ini apa gitu loh? Apa porsi kita untuk agama Islam? Kalau kita bukan orang yang alim yang bisa mengajarkan ilmu, minimal kita mau belajar. Paksa diri kita untuk sabar. Duduk di majelis ilmu untuk belajar. Kalau nggak diusahakan, mau kapan kita? Kalau kita turuti, ya kita sibuk dengan dunia, nggak akan ada habisnya. Dunia itu dikejar terus, akan semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu, atau orang yang dia belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita berusaha untuk gembira, bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan. Harus itu, ikhwan. Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, apa yang beliau katakan kepada sahabat? Atakum Ramadan. Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Datang kepada kalian di bulan Ramadan. Ini bukan hanya sekedar pemberitahuan. Sahabatku, datang bulan Ramadan ini, bukan. Sahabat juga udah tahu bulan Ramadan datang. Tapi kenapa beliau mengatakan bisyarat wa tahni'ah? Ada kabar gembira yang Rasul sebutkan untuk para sahabatnya. Ada kabar gembira, wahai sahabatku, datang bulan Ramadan itu. Siapkan diri kita untuk menyambutnya. Siapkan diri kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Ya, sebuah apa? Kabar gembira dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adanya ini, ikhwan, harusnya hati kita tergerak. Hati kita tergerak, ya, untuk merasakan, ya, kedudukan bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan yang akan hadir nih. Hati kita harus tergerak bahwasanya ada sesuatu yang beda yang kita rasakan saat ini. Ya, bulan Ramadan datang, ada sesuatu yang beda. Karena bulan Ramadan ini beda dari bulan-bulan yang lain. Harus ada dalam hati kita. Jangan sampai kita menyamakan bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain. Rugi kita. Berbagai macam kebaikan ada di bulan Ramadan, kita nggak bisa merasakan, kita nggak bisa meraihnya. Kenapa? Karena kita merasakan biasa-biasa saja akan datangnya bulan Ramadan. Kalau itu yang masih kita rasakan nanti, maka ubah isi hati kita. Jadikan hati kita itu bahagia, gembira akan datangnya bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang besar, bulan yang banyak kebaikan, yang itu beda dari apa?
yakni bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya ikhwan, orang-orang yang mereka menyambut bulan Ramadan ini, ana baca kitab Wajah Syahrul Ramadan, kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak. Ini ana cari kemarin di toko, tidak ada ya. Ana kira belum dicetak mungkin ini, atau sudah dicetak, ana yang belum tahu. Jadi ini ana pegang PDF ya. Ini sebagai mukadimah ya untuk insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan fikih puasa. Kita akan pelajari hukum-hukumnya. Adapun malam hari ini kita akan baca kitab ini dulu ya. Jadi kelompok mana kita? Orang-orang yang menghadapi bulan Ramadan itu ada beberapa orang yang berbeda-beda. Dan nanti coba kita nilai diri kita termasuk yang mana kita ini. Ya. Yang pertama, ada orang yang dia menyambut bulan Ramadan, ya, dia senang datangnya bulan Ramadan dan dia menyambut bulan Ramadan, tapi dengan sambutan yang beda. Bukan sambutan orang-orang yang bertakwa, bukan sambutan orang-orang yang bahagia karena akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, bukan. Tapi dia menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam kesibukan dunia. Ya. Datang bulan Ramadan, persiapan pasar, beli berbagai macam makanan, kulkas yang tingkat pertama diisi es batu, biasanya tingkat pertama itu yang keras ya. Kalau yang tingkat kedua diisi buah-buahan, yang ketiga diisi ya, sayur-sayuran, dipenuhi kulkas itu. Persiapan bulan Ramadan, pergi ke pasar. Ya, minuman kaleng dibeli semuanya. Itu orang yang sibuk dengan makanan ketika datang bulan Ramadan. Sibuk dengan makanan. Ya, persiapan beli alat-alat untuk bikin kue nanti akan lebaran. Ini disibukkan dengan yang seperti ini justru. Bukan malah bahagia akan datang bulan Ramadan, menyiapkan berbagai macam ibadah yang akan kita lakukan, nyicil ya. Apa sih yang akan kita lakukan? Di manage, diatur itu. Ini enggak. Ya, sibuk malah pergi ke pasar bareng-bareng ibu-ibu yang lain. Ini orang yang pertama, kelompok yang pertama, orang-orang yang mereka bahagia datang bulan Ramadan tapi menyambut dengan sambutan yang itu bukan ciri orang yang bertakwa. Boleh, sebetulnya boleh, tapi jangan cuma fokus pada ini saja. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Wa qismun akhar idza aqbala syahrul Ramadan hayya'u li anfusihim adawatil la'ab wal lahwi wad daya'. Datang bulan Ramadan, mereka sambut dengan berbagai macam permainan. Permainan yang melalaikan, ya, yang menghabiskan waktu. Mereka menyiapkan itu semua. Permainan-permainan. Ya, disiapkan nanti ya mengadakan pertemuan. Nanti di bulan Ramadan, ya kan, malam kesekian adakan pertemuan. Reunian. Membawa apa? Permainan. Atau mengadakan camping bersama, buka puasa di hutan dengan mengadakan permainan, atau menyiapkan mercon misalnya. Ini beli mercon, menghambur-hamburkan uang. Ini ada orang yang seperti ini, menyiapkan dana untuk bikin jeblugan. Tahu jeblugan? Long. Ini ada orang yang seperti ini, menyiapkan dengan berbagai macam permainan. Jadi nggak ada udah ciri-ciri orang yang bertakwa ketika datang bulan Ramadan mereka bahagia, nggak ada dan seperti itu. Dan itu kebanyakan orang-orang seperti itu. Ya. Permainan-permainan, acara-acara televisi yang melalaikan, ya, acara lawak, acara ya sahur misalnya sambil nonton TV, acara sahur seperti itu. Ya, itu banyak ya Pak, seperti itu. Kemudian orang yang selanjutnya, wa hunaka akharuna manallahu alaihim bitaufiqihi. Orang yang Allah berikan taufik kepada dia. Ya. Sehingga dia sudah mulai memanage berbagai macam kebaikan yang akan dia lakukan di bulan Ramadan. Berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Ya, mereka siapkan waktu. Ya, nanti sholat tarawih kita pilih masjid yang bacaan Al-Qur'annya standar, yang saya bisa mencapai kekhusyuan di masjid itu. Disiapkan kira-kira masjid yang mana, ya kan?
Disiapkan nanti 10 hari terakhir aku akan menjalankan i'tikaf. Misalnya itu disiapkan dari awal. Orang-orang yang memiliki kemampuan atau nggak harus orang yang mampu, orang yang memiliki uang disiapkan. Infak apa yang akan saya berikan di bulan Ramadan? Beri makan orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Meskipun kita bukan orang yang berpuasa, misalnya perempuan ya, yang akhwat haid misalnya. Siapkan uang untuk membelikan minuman misalnya, atau makanan untuk orang yang berbuka puasa. Tidak harus banyak, tidak harus rata semua. Antum beli minum satu aqua, kasih untuk orang berpuasa, minum pakai minum ini, antum dapat pahala berpuasa. Itu siapkan berbagai macam kegiatan penuh dari awal sampai akhir. Hari pertama kalau di Jogja sana di Jamil Rahman itu disiapkan orang-orang yang mau infak di bulan Ramadan. Hari pertama yang mau infak siapa nih? Wali murid siapa nih? Yang membawa makanan untuk selalu buka bersama di masjid itu. Salat berjamaah, ya kan? Ada kita makan takjil dulu, kemudian setelah itu kita salat berjamaah. Lalu setelah itu kita mengadakan buka bersama. Itu hampir setiap hari itu. Mereka berlomba-lomba untuk bagaimana bisa menjadi orang yang terdepan ngasih makan orang yang berpuasa. Dijadwal hari pertama fulan ada yang bawa tahu gorengan, ada yang membawa kurma, ada yang membawa tahu isi, ya, ada yang booking. Pokoknya selama bulan Ramadan 30 hari saya yang menyediakan minum di sini. Jadi ya orang yang mau menyediakan minum udah enggak ada datang lagi, udah ditolak. Itu saking bagaimana mereka berlomba-lomba ingin menjadi orang yang pertama ngasih makan orang yang berpuasa. Sampai di sana tuh bingung, ini ana mau infak makan kemana ini? Karena tahu bahwasanya ngasih makan orang yang berpuasa pahalanya besar sekali. Ya, sama seperti orang yang berpuasa dan puasa pahalanya besar. Jadi rapat itu acara dari hari ke-1 sampai hari ke-30 udah full acaranya. Berbagai macam kebaikan. Ya. Kemudian macam orang yang terakhir adalah mereka orang yang menjadikan bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain. Itu adalah bulan yang biasa, tidak ada istimewanya. Ya. Sehingga berlalu ya, malam hari demi hari bulan Ramadan, tidak ada ibadah yang istimewa yang dia lakukan. Tidak ada keinginan saya ingin menghafalkan ingin menghatamkan Al-Quran. Tidak ada keinginan seperti itu. Itu adalah bulan-bulan biasa. Dan ini tentunya orang-orang yang merugi yang seperti ini, orang-orang yang tertipu. Ya. Berlalu malam dan dia tidak bisa menyiapkan apa yang akan dia lakukan berupa ibadah kebaikan. Orang-orang yang seperti ini kapan dia mau melakukan kebaikan? Di bulan Ramadan itu adalah musim kebaikan dan dia tidak mau melakukan itu. Lalu kapan akan memulai? Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan ketika datang bulan Ramadan tuh dibuka pintu-pintu surga semua, nggak ada yang ditutup. Pintu-pintu neraka semua ditutup, nggak ada yang dibuka sama sekali. Ya. Dan di bulan Ramadan, Allah di malam-malam bulan Ramadan, pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang berada di neraka. Ya. Para ulama mengatakan walillahi fihi utaqa'u minan nar. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan ada doa yang mustajab di bulan Ramadan ini, yang mereka bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari api neraka dan Allah akan kabulkan itu. Ya. Atau yang lain mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan Allah akan lebih bisa menerima amalan-amalan itu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam keburukan akan dihilangkan. Orang-orang yang dulunya mungkin sebelum Ramadan adalah orang yang suka bermaksiat, ketika datang bulan Ramadan berhenti dia dari maksiat. Yang itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, dan malam itu Allah selamatkan dia dari api neraka. Dan Rasul mengatakan, ya baghiyal syarr, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ini ada bulan Ramadan, aqbil, kemari. Cari kebaikan. Paksa diri kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Atur waktu itu kapan? Sehari ya, siang okelah kita kerja, siang kita kerja. Malam khususkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan kebaikan. Kapan lagi? Para ulama mereka 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka mengatakan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Akan ada banyak ibadah yang akan mereka lakukan. Siang kita cari uang, kerja, nafkah. Malam
Kita sisakan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, cari masjid yang bagus. Ya, yang bagus bukan bagus bangunan. Yang bagus salatnya. Ya kan? Baca Al-Qur'an di situ. Ya kan? Kalau bisa nginep di masjid itu, pagi pulang kerja. Di bulan Ramadan. Kalau tidak dilakukan, kapan lagi kita akan seperti itu? Wa ya baghiyasat aksir. Orang yang mencari keburukan, berhentilah dari keburukan. Ini bukan musim keburukan. Ini bukan musim untuk melakukan kemaksiatan. Ini bukan musim untuk melakukan kesia-siaan, bukan. Aksir, berhenti coba. Sebulan ya berhenti. Ini musim kebaikan. Jangan Anda menambah dosa yang besar gara-gara Anda melakukan perbuatan dosa di bulan-bulan yang seharusnya nggak pantas untuk dilakukan perbuatan dosa di situ. Ini ada gerakan jiwa kita, hati kita harusnya tergerak seperti ini. Dipanggil, wah ya bagi syar, ya bagi khair, takbir. Seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa yang harus dilakukan ketika akan datangnya bulan Ramadan. Apa nih yang harus kita siapkan ketika datang bulan Ramadan? Yang pertama, yanbaghi alaina an nafraha bihadha syahr 'inda dukhulihi farhan 'aziman wa an nusarra bimaqdamihi. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita harus memunculkan rasa bahagia akan datangnya bulan Ramadan dengan kebahagiaan yang besar. Ya, dengan kebahagiaan yang besar. Kita tumbuhkan dalam diri kita bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang punya kedudukan, bukan bulan-bulan yang biasa, punya kedudukan yang tinggi. Ya. Dan kita berharap agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya. Kalau kita sudah berusaha untuk menumbuhkan bahagia, tentunya kita ketika datang bulan Ramadan kita akan memaksimalkan waktu di bulan Ramadan itu. Tidak sibuk hanya dengan dunia saja. Karena kalau dunia dikejar terus ya, kawan, nggak ada habisnya, betul. Nggak ada habisnya. Kalau siang kita kerja, malam kita tidur capek, ya kapan kita akan berubah? Kapan kita akan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang maksimal? Kalau di bulan Ramadan saja kita seperti itu, apalagi di lain bulan Ramadan. Iya, malam capek, iya capek. Ya, kita juga ibadah kepada Allah juga capek sebetulnya. Kita baca Al-Quran sampai malam juga capek sebetulnya di bulan Ramadan. Tapi itu harus kita paksa dari hati kita, harus kita paksa. Kalau enggak, ya kita akan manja-manja terus. Sebagaimana antum didik anak antum, kalau melakukan kesalahan dimarahin, itu yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri. Dipaksa itu. Ya. Karena ya kawan, berapa banyak orang yang mereka berharap akan dipertemukan bulan Ramadan, tapi akhirnya Allah cabut nyawanya. Mereka tidak bisa sampai kepada bulan Ramadan, dan itu rugi sekali. Waliyadzubillah. Kita berharap kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Dan di antara bentuk rasa bahagia kita adalah kita harus bersyukur. Harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila nanti kita betul-betul disampaikan dengan bulan Ramadan. Harus bersyukur. Dan di antara bentuk syukur kita adalah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah di bulan itu. Ya. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dari berbagai macam amal ibadah. Harus semangat kita nih. Sholat malam kita semangat, sholat tarawih maksudnya. Ya, cari masjid-masjid yang sholatnya panjang di situ. Jangan nyari yang sholatnya cepat banget. Ya, seperti ayam mematok, jentat-jentit nggak ada, bacanya tidak sempurna. Kekhusyuan hilang. Ya kan? Siapkan itu. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan juga adalah beliau mengatakan summa minal umur al-muhimmah allati yanbaghi an nastaqbila biha syahr Ramadan. Di antara perkara yang penting yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah an nastaqbilahu bi taubatin nasuhin min kulli dhanbin wa khati'atin. Adalah kita menyambut bulan Ramadan dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha. Ya.
11 bulan kita telah melalui, ya ikhwan. Berbagai macam dosa telah kita lakukan. Tak terasa kita telah membuat gunungan-gunungan dosa. Malam dan siang kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, kita bersihkan diri kita dari perbuatan dosa. Bersihkan diri kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musim bulan Sya'ban ini adalah musim untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan menghadapi bulan Ramadan, yang akan menyambut bulan Ramadan, maka bersihkan hatinya dari berbagai macam dosa, berbagai macam noda dan kotoran hati. Iya. Kalau seandainya kita tidak sampai bulan Sya'ban ini tidak ada gerakan hati untuk taubat, kapan kita akan bertobat? Terkadang kita lupa untuk bertobat kepada Allah. Taubat ini kebutuhan kita sehari-hari, melebihi kebutuhan makan pokok kita. Kalau kita tidak memunculkan keinginan hati untuk bertobat setiap saat, lalu kapan kita akan bertobat kepada Allah? Iya. Karena belum tentu kita sekaratul maut kita bertobat kepada Allah, belum tentu juga kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka segera bertobat kepada Allah, bersihkan diri kita sebelum masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati itu bersih. Iya. Siapkan dulu tobat itu. Dan tobat itu ya kawan harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, an-nadam ala fi'li dzunub, menyesal telah melakukan dosa. Harus ada penyesalan dalam hati. Harus ada penyesalan. Ya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, menyesal atas dosa yang dilakukan, itu harus ada. Kemudian yang kedua, al-azm ala alimin audah ilaiha. Tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, harus ada. Kalau sekarang tobatnya tobat sambal, nanti akan mengulangi lagi yang nggak diterima. Antum kalau tahu orang yang makan sambal kepedesan, tobat nggak mau lagi saya makan sambal ini. Udah hilang pedesnya, wah nanti sore makan lagi. Ini tobat sambal namanya. Sekarang tobat, nanti sore makan lagi. Ini yang nggak diterima seperti ini. Harus ada azam, keinginan kuat untuk meninggalkan dosa. Tekad kuat tinggalkan dosa. Harus itu. Ya. Masalah nanti terjatuh lagi itu urusan nanti. Sekarang tekad kuat untuk tidak mengulangi. Nanti jatuh lagi, nggak apa-apa. Nanti itu urusan nanti sudah. Yang penting sekarang tekad kuat untuk meninggalkan dosa. Yang ketiga, al-iqla' atau al-iqla' anha tamma atau tamaman. Tinggalkan dosa. Semuanya dosa tinggalkan. Dosa yang dilakukan tinggalkan. Itu syarat untuk bertobat. Sebagian ulama menambahkan syarat yang keempat, apabila berkaitan dengan hak orang lain maka harus dikembalikan. Itu syarat yang keempat. Kalau tidak ada berkaitan dengan hak orang lain maka tidak perlu kita mengembalikan, karena tidak ada kezaliman di situ kepada orang lain. Ya. Sehingga itu penting dia bertobat dari melakukan berbagai macam berbagai macam dosa. Kan yang termasuk perbuatan dosa yang sering atau yang banyak dilakukan oleh orang-orang ketika bulan Ramadan, yang tentunya itu akan mengurangi pahala Ramadan, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini dalam kitab beliau. Manibtuliya, dia mengatakan manibtuliya bisyurbid dukhan wa tanawuli hadzal mudir al-khabith alladhi la fa'idata fihi albattah tajiduhu fi syahr Ramadan min tulil fajr ila ghurbi syams yamtanu anhu tamaman. Orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rokok. Orang-orang yang sudah kecanduan rokok. Ya kan? Sebetulnya dia bisa menahan diri dari merokok dari tidak merokok dari pagi sampai sore hari. Ya kan? Padahal sebetulnya dia sudah terbiasa merokok sebetulnya, ya kawan. Ya, dia bisa menahan diri. Tapi masalahnya nasihat paling susah itu kita menasihati perokok itu paling susah nasihatin. Pak, berhenti Pak, merokok itu bahaya Pak. Suruh berhenti. Nggak bisa Mas, aduh nggak bisa saya, kalau nggak merokok tuh pusing rasanya. Mending nggak makan lah saya daripada nggak ngerokok. Mending nggak makan daripada nggak ngerokok. Kalau anak mending makan daripada ngerokok.
Ya kan? Sama Pak, alhamdulillah. Ya kan? Sulit nasihatin perokok itu sulit. Pak, Anda itu sudah bisa meninggalkan dari pagi sampai sore, tinggal Anda lanjutkan saja. Itu loh. Ya itu tadi, menasihati perokok itu sulit. Pak, berhenti Pak merokok Pak. Merokok itu banyak penyakit, cepat mati. Jawabnya apa? Nah itu tetangga anak kemarin mati gara-gara nggak ngerokok ya. Sulit nasihat perokok itu sulit. Dan merokok itu aneh Pak sebetulnya itu aneh betul anehnya itu perokok ngapain? Apa? Masukin asap, ngeluarin lagi, dimasukin dikeluarin. Ini ngapain? Mending antum ngengkol motor yang ada asapnya, mana tuh? Knalpot. Tips biar awet ngerokoknya nggak boros rokoknya itu, antum siapkan, antum masukin kresek, masukin apa kepala diikat, ngerokok itu bul gitu, awet itu asapnya itu. Seminggu nggak beli rokok antum. Iya betul Irfan. Sulit nasihat perokok itu sulit, ya kan? Sulit nasihat perokok itu. Suruh berhenti sulit mereka. Ada aja alasannya. Jawabannya itu ada aja. Antum melihat ya kawan, hewan manapun nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang ngerokok. Kebo nggak ngerokok karena dia tahu ngerokok itu apa? Bahaya. Sapi kalau antum kasih kopi ngerokok kopi, kayak Sarimin, dia ngerokoknya diajari manusia. Sarimin sedang ngerokok itu kan tukang monyet itu. Siapa yang ngajarin? Manusia nih, manusia kacau tuh. Hewan yang harusnya nggak ngerokok itu jadi ngerokok dia. Ya. Sehingga ya bahkan dikatakan oleh Syekh di sini, ya orang yang dari pagi sampai sore dia melakukan ketaatan puasa dia terus puasa, tapi bukaannya itu pakai rokok maksiat. Maksiat itu sudah ya rokok itu ya kan sudah haram, ya kan? Kemudian ada perbuatan zalim di situ. Haram, ada perbuatan zalim kepada orang lain. Perokok itu orang yang egois, sangat egois, dia nggak mau melihat apa kesengsaraan orang lain. Padahal perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Tapi dia masa bodoh, merokok di mana-mana dan terserah. Ya kan? Seperti itu ya Pak. Sudah adzan? Kita adzan lalu kita lanjutkan sebentar ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka bapak-bapak semua, nasihat dari hati yang paling dalam ya, jika antum memang masih merokok maka berhentilah. Antum tidak hanya mendolimi diri antum sendiri, tapi antum mendolimi orang lain ya. Dan zalim itu dosanya besar. Rasul mengatakan al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat, dosa besar. Ya, sehingga jadi perhatikan. Dari pagi kita sudah bisa meninggalkan sampai sore, maka tinggal teruskan. Dan itu antum bisa. Maka tidak banyak yang bisa kita kasih nasihat, karena dinasihati kadang sulit. Harus ada kemauan dalam hati dari diri sendiri, harus ada kemauan itu. Ya. Sehingga merokok sebetulnya tidak ada kebaikan sama sekali. Kalaupun ada kebaikan, saya nggak mengatakan ada kebaikan. Kalaupun orang-orang yang merokok mengatakan di situ ada kebaikan, maka kita katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, kayak khamar ya. Dosanya atau keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya, itu minimal. Itu aja nggak boleh. Kalau keburukannya lebih besar itu nggak boleh, apalagi tidak ada kebaikan sama sekali, tambah nggak boleh. Khamar itu ya kawan, ada kebaikannya. Khamar itu, ya. Tapi keburukannya lebih besar daripada kebaikannya, daripada manfaatnya, sehingga Allah haramkan. Bagaimana dengan keadaan rokok yang di situ tidak ada kebaikan sama sekali? Dan mungkin kalau khamar itu merusak diri sendiri ya, mendolimi diri sendiri, hanya diri sendiri. Tapi kalau rokok bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain juga didolimi, orang lain juga dirusak itu. Ya, sehingga ya dari hati yang paling dalam maka berhentilah merokok jika memang antum yang ini masih merokok. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita menjaga puasa kita. Ya, karena di sana ada banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan beralasan saya mau kerja, ya kan, sehingga dia tidak berpuasa. Ini tidak ada utur sebetulnya yang seperti ini. Dan orang-orang yang berpuasa itu bertingkat-tingkat sebetulnya, tidak satu tingkatan. Meskipun mereka sama-sama menahan dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, mereka sama-sama menahan, tapi kualitas puasanya itu beda. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ayyu shaimina a'dhamu ajran?" Siapa orang-orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Zikir pagi dan petang. Salat itu juga termasuk zikir, memperbanyak salat. Ya. Memperbanyak membaca Al-Qur'an itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu itu juga zikir, memperbanyak zikir. Itu yang akan memperbesar pahala kita. Ya. Karena orang yang berpuasa, bahkan ada di antara orang yang berpuasa dia nggak mendapatkan pahala sama sekali. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Karena dia banyak mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yang bisa merusak puasanya. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau datang hari puasa kalian, fala yarfus wala yaskhab. Jangan kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, teriak-teriak. Yang kebiasaannya suka teriak-teriak, maka coba
kurangi volumenya di hari Ramadan. Ya, yang suka teriak-teriak, kurangi volumenya. Banyak membuat orang bahagia, jangan membuat banyak orang sedih. Ya kan? Dan jangan melakukan perbuatan dosa. Sehingga kita harus tahu orang yang berpuasa itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang lebih besar pahalanya, bahkan ada orang yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya. Kemudian yang keempat, di antara yang harus kita siapkan akan datangnya bulan Ramadan adalah kita menyiapkan puasa ini ihtisaban atau imanan wa ihtisaban. Karena iman dan ihtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, la 'adatan jariyan ma'al 'adah, bukan karena adat kebiasaan. Setiap hari harus kita munculkan dalam hati, ini nih saya puasa imanan karena beriman kepada Allah. Allah perintahkan nih kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggilkan kita ini orang-orang yang beriman. Lihat apa yang Allah pesankan dalam ayat itu, diwajibkan atas kalian puasa. Kita menjalankan puasa imanan karena ada iman dalam hati. Allah perintahkan kita sebagai orang-orang beriman puasa, maka kita yang mampu beriman kita puasa. Wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niat puasa dan niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita harus menaikkan setiap hari itu bahwasanya kita puasa ingin mendapatkan pahala dan karena keimanan. Karena kadang-kadang tidak terasa puasa kita di bulan Ramadan kadang menjadi adat kebiasaan. Karena ini bulan puasa ya udah biasa kita ya puasa. Jadi tidak ada tumbuhan dalam hati keinginan untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak ada tuh tajdidun niyah, memperbarui tidak ada dia. Puasa udah barang manusia berpuasa, sehingga apa? Harus kita munculkan dalam hati ini. Kita akan perbarui puasa. Saya akan berpuasa ingin mendapatkan pahala. Dan pahalanya itu besar. Pahala berpuasa itu besar sekali. Karena puasa itu hakikatnya melatih kita kesabaran. Dan pahala sabar kata Allah, bighairi hisab. Kami akan balas orang-orang yang bersabar ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu bagi dia. Ya. Dia mengetahui balasannya atau dia akan mendapatkan manfaatnya. Terus kata Allah, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Karena puasa ini adalah untukku dan aku yang akan membalas langsung. Kenapa ikhwan Allah yang membalas langsung? Karena nggak ada orang yang tahu pahala puasa meskipun itu malaikat kecuali Allah, maka Allah yang akan langsung membalas. Karena kata Allah, puasa ini adalah untukku. Karena di ibadah-ibadah yang lain itu orang bisa saja tahu bahwasanya kita sedang beribadah. Sholat, orang tahu kita sedang sholat. Baca Al-Quran, orang tahu kita sedang baca Al-Quran. Kita ngasih makan, orang tahu. Orang minimal orang yang kita kasih makan dia tahu sedang bahwasanya kita sedang berinfak ngasih makan. Tapi puasa tidak ada orang yang tahu kecuali kita, antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa innahu li. Puasa adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalas. Kenapa? Tidak ada makhluk yang tahu besarnya pahala puasa itu. Enggak ada yang bisa ngitung. Kalau amalan anak Adam bisa dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Itu amalan yang kita ketahui. Tapi puasa tidak, tanpa batas. Sehingga Allah sendiri yang akan bisa membalas, yang lain tidak bisa. Kemudian terakhir ya, adalah kita berpuasa coba untuk menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam puasa itu ya ikhwan, ya. Di siang hari sebetulnya orang itu biasa dia makan. Biasa dia minum. Biasa dia, orang manusia itu banyak melakukan hal-hal yang melalaikan, ya. Kuliner, ya kan, kesana kemari beli bakso itu di siang hari, di selain bulan Ramadan. Kemudian datang bulan Ramadan, kita tahan dari itu semua. Ini kan melatih takwa. Takwa itu apa sih?
an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kamu melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dan mengharap pahala. Itu takwa. Kita yang biasa makan di siang hari, atas dasar apa kita berhenti dari memakan ketika di siang bulan Ramadan? Takwa. Kan seperti itu. Dari hal-hal yang harusnya biasanya kita makan, kita berhenti. Sehingga di situ ada apa? Ada latihan takwa di situ. Dari yang hukum asalnya halal kita berhenti, maka dari yang hukum asalnya adalah haram harus kita bisa berhenti. Yang hukum asalnya adalah halal, makan makanan di siang hari, puasa Ramadan di siang hari kita bisa berhenti, tinggalkan itu semua karena Allah. Maka sesuatu yang hukum asalnya ada sudah haram, sudah seharusnya kita bisa berhenti. Makanya Allah katakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barangkali kamu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa karena puasa, dibawa sampai selesai puasa. Maka puasa itu ya kawan adalah kesempatan untuk kita melatih, ya kan, menumbuhkan takwa dalam hati kita. Itu yang terbaik tentunya ya. Berusaha menahan dari sesuatu yang halal hukum asalnya menjadi haram di bulan puasa, di siang bulan Ramadan menjadi haram atas untuk kita makan, lalu kita berhenti. Maka dari sesuatu yang hukum asalnya adalah maksiat dan sesuatu yang hukum asalnya adalah haram, tentunya kita lebih pantas untuk apa? Untuk berhenti. Itu ya kawan yang dapat Anda sampaikan, dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kita dipertemukan ini bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini adalah musim kebaikan dan kita bisa meraih pahala yang sangat-sangat banyak sekali. Kata para ulama, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk panen pahala. Ya, sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan